Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini tanggal 27 November 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini? Oke, kalau aku lihat di sini ya, dia merasa perasaan dia terhadap kamu, dia merasa bahwa sekarang kamu kayak memilih kehidupan yang sehat, mencintai dirimu sendiri, merawat dirimu ya. Mungkin dia ngerasa ya, kalau ketika dia masih sama kamu, atau ketika kamu masih sama dia, kamu itu mungkin tidak merawat dirimu, kamu mungkin cuek banget, tidak peduli, tapi setiap kali kamu tidak bersama dengan dia atau mungkin kalian berpisah ya putus menarik diri menghindar kayak gitu, kamu justru malah lebih mempercantik diri ya, merawat dirimu sendiri dan justru malah mencintai dirimu sendiri. Dia ngerasa banget ya, terutama hari ini tuh kamu kayak mencintai dirimu sendiri. Terus dia melihat kayaknya kehidupan kamu itu justru malah sekarang atau hari ini tuh lebih bahagia. Mungkin hari ini kamu update cerita hidupmu di media sosial sehingga dia bisa ngeliat kamu hari ini bahwa kayak kehidupan kamu hari ini tuh bahagia gitu ya, penuh dengan hari-hari yang kamu tertawakan atau lebih tepatnya kayak hari ini mungkin kamu banyak tertawa gitu, kamu upload di media sosial atau gimana. Tapi aku lihat di sini memang dia merasa bahwa hari ini tuh kamu atau kehidupan kamu setelah tidak bersama dengan dia itu justru malah lebih bahagia seperti itu ya, kehidupan kamu sekarang justru lebih bahagia. Dan bahkan hari ini aku melihat dia masih sering loh stalkingin kamu ya, mencari-cari tahu kabar kamu, melihat kamu entah itu di media sosial atau dari kejauhan seperti itu ya. Karena kalau aku lihat di sini kan memang udah cut down ya, antara kamu dengan dia merasa banget kamu itu seperti sudah cut down, entah memang kamu memblokir dia di media sosial atau kamu mungkin sudah menunjukkan sikap yang cut down dia gitu loh, memutuskan dia atau pergi dari dia, memblokir dia seperti itu ya. Intinya kamu dengan dia memang sudah ada perpisahan. Dan mungkin gini, selama ini ketika kamu masih berfokus pada dia ya, hubungan kalian itu mungkin on off ya, sehingga kamu merasa banget kok kayak kamu itu udah paham banget, tahu banget bahwa dia ini selalu melakukan pola yang sama atau strategi yang sama, cerita yang sama diulang-ulang, tindakan yang sama selalu begitu-begitu terus. Misalkan ya, ketika kalian masih bersama, taunya dia selingkuh. Akhirnya kamu marah ya, kamu berpisahlah dengan dia. Nggak lama dari berpisah itu mungkin datang lagi minta maaf, minta balikan lagi, kamu terima, kamu maafkan. Taunya pas udah bersama lagi selingkuh lagi, gitu-gitu terus. Nah, jadi strategi atau pola atau tindakan dia yang sama seperti itu aku lihat sudah kamu hentikan. Ya, kamu sudah tidak mau lagi mengulang hal yang sama seperti itu terus-terusan. Kamu nampaknya memang saat ini sudah cut off atau cut down tindakan dia yang selalu berulang kali terjadi gitu ya. Bahkan aku melihat saat ini tuh kamu udah silent treatment, kamu udah nggak mau peduli, nggak ada komunikasi, mau say hello aja mungkin udah males sama dia ya, mau tanya kabar atau apapun tuh pokoknya bener-bener yang kamu sekarang tuh udah silent treatment, tidak ada komunikasi, kamu udah males banget gitu loh, ngobrol sama dia atau ngomong sama dia gitu ya. Aku lihat di sini bener-bener yang kamu udah sedingin itu atau sudah
menjaga jarak banget gitu. Dan dia ngerasain banget gitu ya, kamu itu benar-benar kayak dingin, menghindari dia, menjauh dari dia, cuek banget gitu ya, kayak nggak mau lagi membuka komunikasi seperti itu. Dan aku melihat sebenarnya dia ini menyembunyikan perasaan dia sama kamu ya. Saat ini dia kayak berpura-pura bahwa mungkin dia pura-pura apa ya, dingin juga sama kamu, tidak peduli sama kamu, cuek banget sama kamu seperti itu ya. Dan juga memang orangnya gaslighting ya. Jadi kalau aku lihat apa yang saat ini kamu lihat itu sebenarnya hanya keterpura-puraannya dia. Dia sikapnya seperti apa saat ini itu sebenarnya hanya keterpura-puraan. Dia sebenarnya menyembunyikan perasaan dia sebenarnya sama kamu. Karena gini, kalau aku lihat ya, dia tuh sebenarnya udah tahu bahwa kamu itu sudah mengetahui bibit bebet bobotnya orang ini. Apa sebenarnya atau seperti apa sebenarnya dia. Aslinya tuh seperti apa. Atau bahkan mungkin rahasia-rahasia dia, atau kelakuan-kelakuan dia selama ini tuh kamu udah sangat jelas tahu. Kamu sudah benar-benar kayak dikasih petunjuk ya sama semesta, tahu segalanya tentang dia, kelakuan-kelakuan yang buruk dari dia seperti itu ya. Jadi aku lihat di sini kayak kamu sudah benar-benar tampak jelas dia ini seperti apa gitu ya. Dan makanya di sini dia ngelihat kamu tuh sekarang justru malah kayak lebih memprotek diri, lebih melindungi diri. Jadi dia ngerasa kamu itu kayak kecewa, kamu itu kayak marah gitu ya sama dia, kamu itu kayak takut sama dia karena mungkin ya itu tadi, mungkin dia memiliki sifat atau tindakan yang mengecewakan kamu berulang kali ya, karena ada pola yang selalu berulang di sini, sehingga kamu melindungi diri dari si dia, kamu melindungi dirimu sendiri dari dia. Dan ini dia ngeliat kamu tuh kayak udah tekad banget. Kalau mungkin dulu ya, mungkin kamu pernah juga kayak silent treatment atau menghindari dia, tapi mungkin ketika dia datang lagi, kamu masih welcome, kamu masih terbucin-bucin gitu ya. Tapi kalau sekarang itu mungkin kamu walaupun dia misalkan say hello ke kamu atau apa mungkin merespon kamu di media sosial, entah dia nge-like atau komen gitu ya, kamu cuek, kamu bodo amat gitu ya, kamu justru malah mungkin ilfeel ya, kamu mungkin kayak bodo amat gitulah ya intinya. Karena dia ngeliat banget sekarang tuh kamu lebih berani, lebih bertekad banget gitu ya untuk melindungi dirimu sendiri dari si dia gitu ya. Dan dia juga ngelihat kamu tuh sekarang lebih menghormati dirimu sendiri gitu. Kamu lebih apa ya, tidak memaksakan segala sesuatu yang memang tidak bisa kamu handle gitu. Kayak termasuk kayak dia gitu. Misalkan dia tuh punya suatu keinginan yang memang dia pengen lakukan. Mungkin dulu kamu kayak memohon-mohon agar dia tidak melakukan itu. Misalkan dia selingkuh gitu deh. Ya, mungkin dulu kamu memohon-mohon agar dia tidak selingkuh gitu ya, agar dia balik lagi ke kamu. Tapi sekarang itu justru kayak ketika dia misalkan ketika kamu sudah tahu dia selingkuh gitu misalkan ya, kamu kayak ya udah menghormati dia. Oh berarti itu pilihan dia, silahkan kalau mau selingkuh, silahkan kalau mau pilih yang lain. Maka kamu justru sekarang lebih menghormati dirimu sendiri. Berarti aku tidak diinginkan olehnya, berarti aku tidak dipilih olehnya. Ya sudah, kalau dia tidak bisa menghormati aku yang akan menghormati diriku. Aku tidak membiarkan diriku disakiti lagi oleh dia. Aku ingin membuat diriku merasa terhormat gitu ya. Jadi harga dirimu tuh nggak dilecehkan lagi, tidak dijatuhkan lagi. Jadi makanya di sini dia ngerasa kamu sekarang tuh justru malah lebih menghormati dirimu, menunjukkan powermu, menunjukkan harga dirimu ya, mengangkat derajat harga dirimu lah seperti itu. Kamu tidak mau lagi dipandang rendah dan dipandang sepele gitu ya. Karena mungkin ya itu dulu dia menganggap kamu sepele karena mau dia menyakitimu seperti apa juga, mau dia selingkuh berapa kali juga, kalau dia nantinya ngomong minta maaf atau minta balikan lagi, kamu pasti terima, sehingga dia menyepelekan kamu, menganggap kamu ya masih bucin lah gitu ya sama dia, masih membutuhkan dia lah gitu ya. Nah sekarang justru malah ketika dia mungkin selingkuh, kamu udah gak peduli ya, berarti justru malah kayak
dengan gampangnya, dengan ikhlas melepas gitu. Jadi ngerasa seperti itu. Jadi sekarang kamu justru malah dengan tekad menunjukkan bahwa aku berharga, bahwa aku berkualitas, bahwa aku nggak seperti dulu lagi yang harus mengemis-ngemis cinta, mengemis-ngemis kamu tetap berada ada di sisiku, enggak. Nah gitu ya. Dia ngeliat kamu tuh seperti itu sekarang. Terus itu juga ternyata hubungan kamu dengan dia ini adalah hubungan karmik, ya, hubungan yang penuh dengan karma. Jadi aku melihat hubungan ini tuh justru malah memberikan kebencian, rasa kebencian. Jadi ya itu tadi contohnya, misalkan dia selingkuh terus gitu ya, udah dimaafin selingkuh lagi, dimaafin selingkuh lagi. Jadi kamu mungkin benar-benar sudah benci dengan kelakuan dia, dengan dianya seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat sih, nampaknya memang orang ini adalah salah satu trigger dalam mentalmu, dalam pikiranmu, dalam hidupmu. Ya, dalam menjalin hubungan dia adalah salah satu triggermu. Gitu. Jadi dia adalah pemicu persepsi di otakmu bahwa ini orang kacau, ini orang membuat aku stres, ini orang membuat aku takut, ini orang membuat hidupku jadi nggak aman, nggak nyaman, dan membuatku takut, membuat aku kacau, gitu ya. Sehingga aku lihat di sini ada persepsi bahwa nggak bisa terus-terusan sama orang ini, maka aku harus melepaskan dia. Gitu. Ditambah lagi kamu tahu bahwa nih orang kan nih flirting ya, orangnya flirting juga kan. Jadi aku dilihat di sini ya buat apa dipertahankan, orangnya gampang tergoda dan gampang menggoda gitu kan. Jadi ya udah mending melepaskan gitu ya. Jadi dia adalah pemicu atau trigger dalam menjalin hubungan. Jadi sekarang tuh kalau misalkan kamu dideketin orang baru ya, atau ada orang lah ya mulai flirting sama kamu gitu ya, kamu kayak lebih protect diri aja. Jangan sampai nih orang yang deketin aku orangnya sama lagi kayak kemarin, awalnya aja manis, nanti kalau udah dapet, udah kepincut gitu ya, aku sama, diselingkuhin, ditinggalin, dimanipulasi, dibohongin, nah kayak gitu ya. Jadi sekarang lebih selektif dan lebih memprotek diri gitu ya. Dia merasa kamu tuh sekarang tingkat kesadaran dirimu, terus itu levelmu dalam memahami romansa ya, itu kayak sudah naik, ada level up ya, level up dalam memahami romansa gitu. Terus juga dia ngerasa kamu itu kayak sosok seseorang yang sudah memiliki suatu pembelajaran ya. Jadi kayak mungkin dulu kamu orangnya polos banget ya, sehingga dimanipulasi sama dia juga engge aja, iya aja gitu ya, nerima aja, maafin aja gitu, terima lagi gitu. Tapi sekarang udah enggak, kayak kamu itu sudah mendapatkan banyak pembelajaran dari hubungan kamu yang kemarin gitu. Kamu kayak udah banyak pengalaman lah ya gitu, pengalaman. Terus itu sekarang kamu itu udah berani untuk melampaui ketakutanmu gitu. Kayak misalkan dulu kamu takut banget kehilangan dia, kamu takut banget ditinggalkan dia, kamu takut banget kalau dia selingkuhin kamu. Sekarang itu mau dia selingkuh, mau dia ninggalin kamu, mau dia cuek, mau dia ngapalah terserah di sana, kamu udah nggak peduli gitu. Kamu justru malah kayak oke, kalau misalkan dia selingkuh dari aku, berarti kan aku tidak dibutuhkan lagi, berarti kan dia tidak setia, berarti kan dia tidak menghargai aku, sehingga ya udah, ngapain harus ditakutkan, karena hak dia memilih dengan siapapun dia mau gitu kan, mau dengan siapapun dia berpasangan ya itu hak dia. So aku tidak ada hak untuk melarang dia atau menahan dia ada di sisiku, sehingga ya silahkan, itu hak dia. Sehingga kamu berani melampaui ketakutanmu, ekspektasimu ya, ketakutan, ekspektasi, sehingga ya sekarang aku lihat kamu kayak mempersiapkan dirimu memulai awalan baru atau tahapan baru dalam hidupmu. Sekarang kamu kayak mulai kalau memang dia ada yang lain, dia memilih yang lain, ya sudah, aku persiapkan hidupku yang baru. Entah kamu lebih fokus dengan karir, fokus dengan kehidupanmu, dengan keluarga, teman-teman, ya, upgrade diri, mempercantik diri, ya kan? Intinya yang pasti adalah mencintai diri sendiri, membuat dirimu
terlindungi, membuat dirimu nyaman, membuat dirimu bahagia gitu. Ya, makanya di sini aku lihat ada tahapan baru dalam hidupmu yang kamu lalui. Ya, termasuk juga ya tahapan baru atau fase baru dalam hidupmu tanpa dia gitu. Ya, jadi aku lihat seperti itu. Dia merasa kamu seperti itulah gitu ya. Kayak sekarang hidupku tuh kayak beda gitu loh, kayak benar-benar menjalani kehidupan baru. Dulu kan kalau misalkan dia selingkuh atau ninggalin kamu gitu ya, atau dia cuekin kamu tuh kayak ini, kamu tuh kayak takut gitu. Nah sekarang tuh kayak justru malah tanpa dia kamu ya baik-baik saja dan melanjutkan hidup. Jadi dia kayak ngerasa banget kamu itu sekarang punya kehidupan baru gitu. Oke, kalau aku lihat di sini ya, sekarang justru malah kamu tuh kayak dia lihat kamu tuh sekarang kayak lebih berbaur dengan keluarga ya, lebih sering menunjukkan kebahagiaanmu bersama keluarga. Entah di sini kamu memang sudah menikah kah, atau kamu sudah punya keluarga, atau kalau misalkan belum menikah, ya mungkin dengan orang tua, adik-adik, kakak-kakakmu gitu ya. Mungkin lagi sering kumpul-kumpul, merayakan sesuatu, merayakan hari ulang tahun, atau ya hanya sekedar kumpul-kumpul makan-makan besar dengan keluarga atau gimana. Sering kamu mungkin upload di media sosial atau kamu tunjukkan gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau aku lihat di sini kayak lebih quality time dengan keluarga, dengan lebih fokus untuk bersama keluarga. Dia ngerasain seperti itu. Terus juga aku melihat akhir-akhir ini dia itu kayak sering mengingat-ingat, mengenang kembali masa-masa saat dulu masih bersama kamu. Gitu. Dia ngerasa gitu, dia sering banget kepikiran kamu, ingat-ingat momen-momen saat bersama kamu gitu ya, bernostalgia lah ya, dia masih sering bernostalgia. Terus itu juga karena sering bernostalgia ya, sering ingat kamu, pengen banget dia itu ya telepon kamu atau chat kamu, intinya pengen ngobrol lagi sama kamu gitu. Ada keinginan untuk melakukan percakapan kembali atau obrolan kembali, pengen ngobrol lagi, membicarakan sesuatu yang memang sama-sama merasa tertarik atas bahasan sesuatu itu gitu. Misalkan nih, kamu suka bola, dia juga suka bola. Nah, dia pengen sepak bola maksudnya ya. Kamu suka nonton kamu mungkin fans sepak bola, dia fans sepak bola gitu. Pengen ngobrolin tentang pertandingan kemarin Indonesia lawan Arab ya kalau nggak salah. Nah itu kan ngobrolin itu tentang pertandingannya kemarin gimana, pengen gitu. Jadi dia pengen ngobrolin sesuatu yang kalian tuh sama-sama tertarik dengan pembahasan itu gitu, untuk ya biar bisa punya momen bersama lagi ya, bisa punya sensasi suasana yang hangat lagi, have fun lagi dengan kamu ya, memperpanjang momen ya dengan kamu seperti itu ya. Jadi aku lihat di sini sebenarnya pengen banget dia tuh ngobrol sama kamu, membahas sesuatu yang sama-sama merasa tertarik gitu loh dengan pembahasan itu gitu. Aku melihat perasaan dia terhadap kamu sekarang ini seperti roller coaster. Jadi kadang-kadang itu menggebu-gebu, rindu, kangen, ada juga mungkin marah, kesel, emosi gitu ya. Terus tiba-tiba kayak down gitu, kayak kalem, tiba-tiba kayak ya tenang kayak gitu ya. Paling yang sesekali keinget kamu, emosi sama kamu itu kayak mungkin gak terlalu menggebu-gebu lagi, kangennya sama kamu itu mungkin gak menggebu-gebu lagi, tapi nanti ada masanya naik lagi emosi dia. Jadi kalau aku lihat saat ini ya, itu kayak mengingat-ingat kamu itu seperti perasaannya ya, emosi dia itu seperti roller coaster. Kadang-kadang rindu
jauh banget pengen ngobrol sama kamu, tapi kadang-kadang tiba-tiba turun, tiba-tiba kayak flat gitu hidupnya, perasaan dia terhadap kamu gitu ya. Jadi apa ya, perasaan dia terhadap kamu tuh kadang naik, kadang turun, naik turun gitu ya. Ya nggak stabil, setiap saat rindu kamu terus-terusan ya juga enggak gitu. Terus itu juga aku melihat di sini, dia itu menganggap kamu soulmate ya, atau belahan jiwa gitu ya, belahan jiwa, sehingga dia nggak kayak masih sulit gitu, benar-benar harus ikhlas melepaskanmu itu kayak sulit, masih sulit gitu ya. Karena dia menganggap kamu itu bukan hanya sekedar pasangan, tapi kamu juga selama ini tuh dia anggap seperti sahabat. Jadi karena mungkin kamu itu orang yang selalu mengerti dia. Iya, seperti sosok sahabat loh, yang walaupun apa sih dalam keadaan sulit itu kayak selalu ada gitu. Kayak kamu dengan sahabatmu tuh gimana sih? Yang mau susah senang tuh sahabat selalu ada. Namanya juga sahabat ya. Beda sama temen. Kalau temen kan mungkin di momen-momen tertentu saja adanya ya. Nah, kalau kamu tuh seperti sahabat. Jadi mungkin pernah dia ada di suatu situasi yang terjatuh banget, kamu kayak tetap selalu ada gitu. Mengerti dia, membantu dia, mensupport dia, merangkul dia, seperti itu ya. Jadi dia selama ini, sampai detik ini, bahkan sampai hari ini, dia menganggap kamu itu soulmate-nya ya, belahan jiwanya. Jadi bukan hanya sekedar pasangan, tapi juga sahabat ya. Jadi kayak ya deket banget gitu loh ya. Jadi walaupun saat ini sudah berpisah tuh, dia masih menganggap kamu itu pasangan yang terindah lah, bisa dibilang kayak gitulah ya. Yang bisa membuat dia merasa nyaman ya, itu karena kamu tuh mungkin juga memperlakukan dia bukan seperti hanya sekedar sosok pasangan ya. Kamu juga kayak sama dia itu kayak sahabat gitu ya. Semua dilampiaskan, mau marah mau senang tuh kamu lampiaskan ke dia. Jadi kayak dia nyaman gitu, seperti kayak kamu dengan sahabatmu, tidak ada rahasia gitu loh, paham ya? Terus mungkin dari kalian lebih banyak energi feminim atau sosok feminim ya. Dia merasa kamu itu punya sosok feminim. Feminim itu kan berarti kayak jiwa keibuan, penyayang, cerewet, yang kayak gitu ya. Terus apalagi sih sisi feminim tuh? Apa ya? Cerewet, keibuan, penuh perhatian, sayang, nah kayak gitulah ya. Melindungi, menjaga, seperti itulah ya. Terus itu aku melihat ya, baik kamu ataupun dia, memang saat ini tuh masih ada yang kalian kejar ya, entah itu tentang karir, keuangan, atau memang kalian memang lagi mengejar seseorang gitu ya. Tapi di sini dia perasaan dia terhadap kamu itu sepertinya ingin mengejar kamu kembali, ingin mendapatkan kamu kembali ya. Jadi kayak dengan semangat pengen ngejar kamu lagi ya, pengen mendapatkan kamu lagi, seperti itu. Tapi mungkin di sini dia melihat kamu sekarang justru malah mengejar hal lain. Mungkin kamu lagi mengejar karir, mengejar seseorang ya. Mungkin kamu ada yang kamu suka, orang lain di mana gitu ya. Nah gitu. Jadi aku lihat di sini dia itu pengen ngejar kamu, tapi kamu lari ngejar yang lain, entah itu keuanganmu, karirmu, masa depan, cita-cita, atau bahkan orang lain kayak gitu. Oke. Jadi di sini aku lihat kejar-kejaran ya. Tapi kamu kejar yang lain. Dia mau ngejar kamu, tapi dia ngelihat kamu ngejar yang lain gitu. Jadi kayak kamu pergi, dia malah ngejar kamu. Paham ya? Kayak gitulah. Giliran dia ngejar kamu yang pergi. Atau ketika kamu ngejar yang lain, dia baru ngejar kamu. Nah, kayak gitulah ya, situasinya. Jadi kamu tidak seperti dulu lagi ya, yang selalu ngejar-ngejar dia, ngebucinin dia. Enggak, sekarang kamu udah enggak kayak gitu. Jadi ketika sudah berpisah gini, dia baru sadar ternyata kamu telah orang yang mampu memberikan dia rasa nyaman. Terus itu jiwa feminim kamu itu yang ngebuat dia ngerasa enak gitu sama kamu, ngerasa nyaman gitu sama kamu.
Itu. Dan kangen lagi ya. Karena di sini dia ternyata bahkan hari ini dia sering kepikiran kamu gitu. Rindu kamu. Akhirnya ya pengen deh ngobrol lagi sama kamu, membicarakan momen-momen tertentu. Ya, membahas sesuatu apa gitu. Atau mungkin hanya sekedar berguyon atau gimana gitu, ya. Yang pasti di sini dia masih sering memikirkan kamu. Nah, bisa jadi juga memang saat ini dia juga lagi fokusin di keluarga dia ya. Kalau misalkan di sini dia sudah menikah, ya mungkin dia juga lagi fokus dengan keluarga. Bisa jadi aku lihat gini sih, karena ini kan family, tapi family-nya itu kan ada seorang pria dan 2 anak kan di sini. Ya, bisa jadi mungkin dia seorang pria tapi dia sudah punya anak. Mungkin dia duda, bisa jadi ya. Nah, yang pasti yang saat ini dia fokuskan itu adalah blood ties. Berarti yang kandung. Jadi kemungkinan dia mungkin lagi fokusin di anak, ya. Yang kandung, dia benar-benar fokusnya yang hal-hal yang kandung. Kalau misalkan dia bukan duda dan belum punya anak gitu ya, mungkin dia masih bujangan tapi belum punya anak gitu. Mungkin kandung berarti kan orang tua bisa jadi ya, atau itu adik, mungkin dia generasi sandwich ya, jadi harus membiayai keluarganya, adiknya, sekolah adiknya, nah kayak gitu. Ini yang hubungannya dengan hubungan sedarah ya, family, keluarga yang berhubungan dengan sedarah gitu, oke? Kalau kamu ya mungkin kamu lagi have fun ya dengan, ya kalau kamu sudah punya anak ya dengan anak-anakmu yang berhubungan dengan sedarah juga gitu, orang tua, adik-adik, nah seperti itu. Oke, bagaimana perasaan dia yang lainnya? Perasaan dia yang lain ya. Maksudnya perasaan dia selanjutnya terhadap kamu bagaimana? Apalagi lah gitu ya. Terlihat tidak? Oke. Kalau aku lihat di sini ya, perasaan dia terhadap kamu itu dia ngerasa bahwa cinta kita tidak akan pernah berakhir. Jadi dia menganggap bahwa sebenarnya kamu pun masih sayang sama dia, masih cinta sama dia. Kenapa dia menganggap kamu masih cinta sama dia? Karena dia ngerasa kamu adalah soulmate-nya. Dia merasa bahwa kan kemarin itu kamu itu kayak memperjuangkan dia banget kan. Terus itu juga dia merasa bahwa kayak dia tuh benar-benar menjadi fokusmu, bahkan kayak memperlakukan dia seperti sahabat, otomatis nggak akan semudah itu dong kamu nggak cinta lagi sama dia. Jadi dia beranggapan bahwa saat ini memang kamu tuh kayak berusaha untuk move on, berusaha untuk meninggalkan dia, tapi bukan berarti kamu itu benar-benar nggak cinta lagi sama dia gitu. Pasti kamu itu punya perasaan cinta sama dia. Nah itu, dia ngerasa kamu tuh seperti itu. Kamu tidak secepat itu bisa melupakan dia, walaupun mungkin saat ini kamu tidak sebucin dulu gitu loh. Ya, jadi dia beranggapan bahwa cinta kita tidak akan pernah berakhir, kata dia gitu ya. Ya, itulah ya perasaan dia. Terus itu, dia merasa bahwa kita memang akan selalu ditakdirkan untuk bertemu. Ya, dia ngerasa kayak kalian itu sudah ditakdirkan untuk bersama-sama gitu, kayak udah ditulis di dalam buku takdir gitu loh. Ya pasti kalian itu bisa bersama lagi. Kenapa? Karena dia mungkin inget yang dulu-dulu tuh, mau gimana pun kalian bertengkar, mau selama apapun kalian berpisah, pasti didatengin lagi gitu loh. Bersama lagi kayak gitu. Maka dia berpikir bahwa kita itu memang sudah ditakdirkan kok untuk selalu bersama lagi gitu ya. Oke, kita lihat aja nanti ke depannya ya. Tapi memang kan nih orang kan mau datang lagi, aku lihat di sini kayak mau memperjuangkan kamu lagi atau ngejar kamu lagi gitu. Dan our love is eternal, kata dia ya, cinta kita abadi gitu ya. Jadi nih orang kayak masih punya
pemikiran yang positif ya, bahwa kamu itu bakalan masih cinta gitulah sama dia gitu ya. Makanya dia berpikir bahwa cinta kita itu udah abadi. Jadi kayaknya nggak bakalan deh kamu itu benar-benar melupakan dia, bodoh amat sama dia, itu kayak nggak gitu deh. Mungkin ya karena sekarang kamu tuh kecewa aja sama dia gitu. Makanya di sini kamu kayak seolah-olah kamu nggak butuh dia, cuek sama dia kayak gitu ya. Jadi sebenarnya ada situasi kayak narsistik ya, atau memang orangnya narsistik ya, orangnya narsis gitu. Jadi kayak selalu mendenial fakta, mendenial kenyataan kayak gitu. Nah, apalagi di sini, kenapa dia menganggap bahwa kamu itu masih cinta sama dia juga masih suka sama kamu, dia sering rinduin kamu, dia sering kepikiran kamu, tapi dia belum juga ada pergerakan. Padahal di sini kan dia pengen mengejar kamu lagi kan. Ini di kartu ke-6, runner ini. Jadi baru ekspektasi keinginan dia untuk mengejar kamu. Tapi kamunya lagi ngejar yang lain gitu kan, entah itu karir atau apa. Kenapa dia ini mau ngejar kamu tapi kok belum ngejar juga? Karena ini baru diekspektasi, baru keinginan gitu. Kenapa? Karena di sini I need space, dia lagi butuh ruang. Entah apa yang terjadi dalam hidup dia, tapi kayak dia butuh waktu untuk dirinya sendiri dulu, atau dia butuh ruang untuk melakukan sesuatu. Entah itu dia mungkin ingin fokus dulu di karir dia kah, membuat dia percaya diri dulu kah, menyiapkan mental dia dulu kah, gitu ya. Yang pasti di sini dia kayak butuh ruang, ya, butuh ruang. Kemudian, are you thinking about me, kata dia ya. Jadi dia bertanya-tanya. Karena di sini kan dia selalu kepikiran kamu terus kan, nih. Di sini kan dia selalu kepikiran kamu, mengingat-ingat apa yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia. Sehingga dia juga heran. Bertanya-tanya lah gitu ya, kamu itu mikirin aku nggak sih? Karena aku nih selalu mikirin kamu loh gitu. Kira-kira kamu mikirin aku nggak sih di sana gitu ya? Di sana di otak kamu itu kamu mikirin aku juga nggak sih? Soalnya aku nih mikirin kamu terus loh gitu loh ya. Dia sampai bertanya-tanya gitu, karena dia selalu mengenang, bernostalgia terus tentang kamu, memikirkan kamu terus. Terus juga dia masih saat ini tuh masih terheran-heran gitu ya, masih kayak bertanya-tanya gitu, kenapa sih kok kita berpisah gitu ya, mengapa kita harus berpisah, kenapa gitu. Karena gini, dia herannya dulu tuh walaupun dia mungkin selingkuhin kamu, karena di sini ada karmic relationship ya, kalau dia buat salah sama kamu, ngecewain kamu, selingkuhin kamu, mau selama apapun gitu ya, kalian berpisah, pasti dibalikin lagi, pasti bersama lagi gitu, pasti datang lagi terus diterima lagi gitu. Terus kalau misalkan cuman untuk putus nyambung, kenapa enggak? Ya walaupun dia ngecewain kamu, selingkuhin kamu, kenapa enggak kamu tetap bertahan aja sih sama dia gitu loh. Jangan sampai berpisah seperti ini. Jadi kenapa? Gitu, paham enggak sih maksud aku? Jadi walaupun dia nyakitin kamu, dia selingkuhin kamu, dia ada yang lain, udah sih kamu tetap bertahan aja sama aku, kita nggak usah berpisah gitu. Jadi kenapa kamu harus minta pisah sama aku, atau kenapa sih kita harus berpisah gitu loh. Kalau toh nantinya endingnya kita bersama lagi gitu. Jadi kalau aku lihat ya, di otak dia itu kayak masih ada rasa kepositifan, ada pemikiran positif bahwa kalian itu bakalan bersama lagi, kamu itu bakalan nerima dia lagi, gitulah, gitu dah, udah ribet mulut aku. Nah intinya gitu ya. Jadi saat ini pun dia bertanya, kenapa sih kita harus berpisah? Padahal nanti juga kalau misalkan aku datang lagi, pasti nanti diterima lagi, gitu ya. Jadi dia bertanya-tanya. Terus juga ya dia mulai berpikir sih, ya kenapa ya kita berpisah gitu. Kenapa sih gitu ya. Jadi dia kayak flashback lagi ya. Jadi dia yang bertanya dan mencoba mencari jawabannya sendiri gitu. Jadi kayak ya muter-muter aja tuh di otak dia, kenapa kita berpisah gitu ya gitu. Oke, aku rasa cukup lah ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak apa-apa, nggak usah dibuat pusing gitu ya. Kalau nggak sama terus ceritanya justru malah membuat kalian pusing ya, berarti ini bukan energi kalian, jadi nggak usah diribetin. Oke, cari saja video yang lain yang mungkin akan sama dengan keadaanmu. Oke, terus untuk zodiaknya kita lihat di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini.
Aquarius, Libra, dan Gemini lagi. Energi kuat ya. Terus ada Leo, Aries, Sagittarius. Wow. Tidak ya, ini terlalu banyak. Cancer, Scorpio, dan Pisces. Leo, Aries, Sagittarius lagi. Ini, energi paling kuat ada Pisces. Oke, angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia silahkan disituasikan saja ya. Panjang juga ternyata videonya. Ada 24, 3, 30, 10, 31, 13, 19, 20, 23, 9, 29, 18, 28, 14, 7, 11, 2, 22, 25, 16, 21, 26, 6, 1, 12, 15, 5, dan 8. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada September, Desember, Oktober, November, Januari, April, Mei, Februari, Agustus, Juli. Terus sionya, bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio naga, sio kambing, sio kuda, sio ular, sio kelinci, sio anjing, sio tikus, sio babi, sio ayam, dan sio monyet. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. ARYLISCPGFOTZJNUHXWMEBK. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.